Pendesainan struktur pengendalian manajemen. Tujuan organisasi. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda, yang membangun saling ketergantungan di antara mereka untuk mewujudkan tujuan bersama dengan memanfaatkan sumber daya. Kegiatan utama untuk mewujudkan organisasi sebagai creating institution untuk menjadikan organisasi sebagai konstitusi pencipta kekayaan. Organisasi harus melaksanakan tiga kegiatan utama sebagai berikut. 1. Mendesain produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan customer. 2. Memproduksi barang dan jasa tersebut dengan cost efektif. 3. Memasarkan produk dan jasa tersebut secara efektif pada customer. Sistem pengendalian manajemen yang terdiri dari struktur dan proses, gilirannya menentukan karakteristik atau skills yang perlu dimiliki oleh manajer untuk menjalankan sistem tersebut. Pendesainan pada umumnya perlu dipertimbangkan. 1. Tidak ada desain sistem yang buruk atau baik. Yang ada adalah suatu desain sistem pas atau fit dengan lingkungan bisnis yang dihadapi oleh organisasi. 2. Lingkungan bisnis ibarat suatu teritorial yang untuk menjelajahinya diperlukan suatu pada peta yang menggambarkan lingkungan bisnis yang dihadapi oleh suatu peta. 3. Setiap sistem terdiri dari dua komponen, yaitu struktur dan proses. Struktur sistem merupakan komponen-komponen yang berkaitan satu dengan lainnya yang secara bersama-sama membentuk sistem. 4. Setiap sistem yang kita desain memerlukan kompetensi tertentu untuk menjalankan sistem tersebut. Kompetensi untuk menjalankan SPPM disebut managerial skills. Komponen struktur pengendalian manajemen. Struktur organisasi menggambarkan pengorganisasian sumber daya manusia untuk memanfaatkan sumber daya organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Organisasi perlu didesain untuk mengembangkan dan memfokuskan potensi sumber daya manusia yang dimiliki dan dipekerjakan oleh organisasi. Pendekatan human resource leverage menggantikan financial asset leverage di dalam menjadikan organisasi sebagai institusi pencipta kekayaan. Jaringan informasi untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan kegiatan di samping diperwadah untuk menampung kegiatan tersebut. Struktur organisasi diperlukan juga jaringan informasi untuk komunikasi antar personel organisasi dari antar negara, antar perusahaan dengan customer, pemasok, dan mitra bisnis. Dalam zaman teknologi informasi, jaringan yang dibangun oleh perusahaan tidak hanya sekedar digunakan untuk menjalankan bisnis perusahaan, namun jauh lebih dari itu, jaringan organisasi digunakan untuk menciptakan bisnis baru untuk menjalin kerjasama dengan pemasok, mitra bisnis, dan customer. Sistem penghargaan merupakan alat untuk memotivasi personel dalam mencapai tujuan organisasi dengan perilaku yang diharapkan oleh organisasi. Sistem penghargaan manajemen untuk memotivasi personel untuk mencapai tujuan organisasi dengan perilaku yang diharapkan oleh organisasi. Balance scorecard memperluas ukuran kinerja eksekutif, tidak hanya terbatas pada aspek keuangan,
namun meluas ke berbagai aspek yang lain seperti customer, proses bisnis atau intern dan pembelajaran, pertumbuhan, sistem penilaian kinerja menjadi lebih komprehensif sehingga memotivasi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Lalu bagaimana jika desain struktur sistem pengendalian manajemen tidak pas dengan karakteristik lingkungan bisnis yang dimasuki oleh organisasi? Jika kita membawa organisasi ke dalam lingkungan bisnis yang di dalamnya customer memegang kendali, maka keberhasilan organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam lingkungan tersebut ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk menghasilkan value terbaik bagi customer dan kemampuan organisasi untuk berbeda dari pesaing untuk dapat dipilih oleh customer. Oleh karena itu, jika kita membawa perusahaan ke dalam lingkungan tersebut dengan struktur organisasi yang berfokus pada kepentingan profesional yang syarat dengan pengendalian untuk inovasi dan bisa untuk mempertahankan status quo, maka kelangsungan hidup organisasi akan terancam karena desain struktur organisasi tidak fit dengan lingkungan bisnis yang dimasuki oleh perusahaan. 2. Bagaimana jika desain struktur sistem pengendalian manajemen tidak sejalan dengan desain proses sistem pengendalian manajemen? Jika kita masuk ke dalam bisnis yang kompetitif, namun kita mendesain organisasi hierarkis fungsional dengan tujuan tinggi, meskipun organisasi tersebut dijalankan oleh manajemen smart dan menggunakan strategi planning yang penting, organisasi tidak akan berprestasi dengan baik dalam lingkungan bisnis yang terpulang tersebut. Desain proses sistem pengendalian manajemen harus didasarkan pada desain struktur dirumuskan. Desain proses sistem pengendalian manajemen yang demikian akan menjadikan organisasi berfokus ke pencapaian tujuan organisasi untuk menciptakan value. Proses sistem pengendalian manajemen. 1. Perumusan strategi. Tahap perumusan strategi adalah tahap yang sangat menentukan kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisasi. Dalam tahap ini dilakukan pengamatan terhadap perubahan lingkungan makro dan lingkungan industri. 2. Perencanaan strategi. Setelah perusahaan merumuskan tentang strategi yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi melalui organisasi, strategi tersebut kemudian perlu diimplementasikan. Langkah pertama adalah melaksanakan perencanaan strategi. Dalam langkah ini, strategi adalah dirumuskan disepakati dalam kerangka strategi yang komprehensif dan koheren yang terdiri dari 3 komponen, yaitu sasaran strategi, target, inisiatif strategi, dan penyusunan program. Penyusunan program adalah proses penyusunan rencana jangka panjang untuk menjabarkan inisiatif strategi yang dipilih untuk mewujudkan sasaran strategi. 4. Penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran adalah proses penyusunan rencana jangka pendek biasanya menjangka waktu 1 tahun yang berisi langkah-langkah yang ditempuh oleh perusahaan dalam melaksanakan sebagian dari program dalam penyusunan anggaran. Dijabarkan program tertentu ke dalam rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran. Ditunjukkan manajer dan karyawan yang bertanggung jawab yang dialokasikan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 5. Pengimplementasian. Setelah rencana menyeluruh selesai disusun, langkah berikutnya adalah implementasi rencana ini. Manajemen dan karyawan melaksanakan rencana yang tercantum dalam anggaran ke dalam kegiatan nyata. 4. Pemantauan. Implementasi rencana membutuhkan pemantauan. Hasil setiap langkah yang direncanakan perlu diukur untuk melakukan umpan balik bagi pemantauan pelaksanaan anggaran, program, dan inisiatif strategi. Karakteristik lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis sekarang dan di masa depan memiliki karakteristik yaitu 1. Customer memegang kendali bisnis. 2. Persaingan menjadi tajam. 3. Perubahan menjadi konstan, cepat, radikal, serentak, dan progresif. Perubahan lingkungan bisnis ini dipacu oleh 4 pemacu perubahan. 1. Globalisasi ekonomi. 2. Teknologi informasi. 3. Strategi quality management. 4. Revolusi manajemen. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban. Struktur organisasi harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen pada prinsip dan operasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban tersebut merupakan basis perencanaan, pengendalian, dan pengendalian kerja. Faktor lingkungan meliputi kestabilan politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan sebagainya. Hendaknya dapat mendukung pelaksanaan strategi organisasi. Tujuan dari dibentuknya strategi tersebut adalah sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dimilikinya.
Yang kedua, untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya dual kelompok. Yang keempat, mendelegasi tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetisi sehingga mengurangi badan tugas manajemen. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi di bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang ketujuh, sebagai alat pengendalian anggaran. Tipe pengendalian manajemen. Pertama, ada pengendalian preventif atau preventive control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan rumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua, pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah dicatat. Yang ketiga, pengendalian operasional atau operational control. Tahap ini mengendalikan manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah diterapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan langkah konseptual mendesain sistem pengendalian manajemen dengan lingkungan bisnis. Pemacu perubahan yang berdampak terhadap karakteristik lingkungan bisnis sekarang dan di masa depan, yaitu globalisasi ekonomi, teknologi informasi, strategi quality management, dan evolusi manajemen. Keempat pengacu perubahan ini berdampak luar biasa terhadap karakteristik lingkungan bisnis yang dimasuki oleh perusahaan. Lingkungan bisnis baru tersebut menunjuk 5 paradigma baru manajemen: consumer value strategy, continuous improvement, opportunity, cross-functional, dan employee empowerment. Kelima, paradigma manajemen inilah yang menjadi landasan PPM didesain dan diimplementasikan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama ada contingency approach, merupakan salah satu pendekatan yang menggunakan kondisi lingkungan bisnis yang akan diterapi di suatu sistem landasan untuk mendesain sistem tersebut. Penggunaan ini memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan desain SPPM yang dihasilkan dengan persyaratan lingkungan bisnis yang dimasuki oleh perusahaan sehingga meningkatkan efektivitas SPPM untuk mewujudkan misi organisasi. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya kemampuan pengamatan tren terhadap perubahan lingkungan bisnis yang akan dimasuki oleh perusahaan untuk melakukan improvement secara berkelanjutan terhadap SPPM. Yang ketiga, menggunakan pemahaman tentang SPPM yang didesain dengan adanya hubungan sebab akibat antara kondisi lingkungan bisnis dengan SPPM yang didesain. Human Capital Leverage Approach mengajarkan pada kita bahwa di dalam lingkungan bisnis kompetitif, sumber daya yang mampu menjadikan perusahaan unggul dan dalam persaingan adalah modal manusia yang kemampuannya dalam menerapkan pengetahuan. Human Capital Leverage Approach ini memiliki keunggulan. Yang pertama, SPPM yang bisa menjadikan peningkatan daya saingan perusahaan karena leverage diletakkan pada sumber daya yang mampu menjadikan perusahaan unggul dan dalam persaingan. Yang kedua, SPPM yang didesain mampu melepaskan dan memfokuskan potensi seluruh personel, manajer, dan karyawan perusahaan sehingga menjadikan melibatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, mendapatkan paradigma personal dan keterampilan manajer dalam pengelolaan sistem bayangan organisasi sebagai faktor penentu keberhasilan SPPM untuk memfasilitasi perwujudan visi organisasi.